Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak solih-solihah, tetap semangat belajar ya. Pada pembelajaran tematik, kita akan belajar bersama tematika, subtematika pembelajaran keempat. Anak-anak dapat membaca materinya di buku pena halaman 203 sampai 205. Pada pembelajaran keempat, kita akan belajar bersama muatan PPKN KD 3.2. Dampak tidak menjaga lingkungan. Jika kita tidak menjaga lingkungan, akan muncul dampak yang dapat merugikan diri sendiri dan masyarakat. Dampak tersebut antara lain kebanjiran atau lingkungan menjadi gersang. Membuang sampah sembarangan mengakibatkan selokan atau sungai tersumbat. Dampaknya, ketika hujan datang akan terjadi banjir. Dampak banjir bagi lingkungan adalah lingkungan menjadi kotor, banyak lumpur, dan sampah berserakan saat banjir surut. Selain itu, banjir juga dapat menimbulkan berbagai penyakit seperti diare dan kekurangan ketersediaan air bersih. Untuk menanggulangi banjir, janganlah membuang sampah sembarangan, terutama di selokan dan di sungai. Buanglah sampah di tempatnya. Hutan yang gundul karena penebangan hutan secara liar akan menyebabkan banjir dan tanah longsor. Tanah longsor biasanya terjadi di daerah tebing yang sudah tidak ada pepohonannya. Untuk mencegah banjir, hilangnya tempat hidup hewan dan tanah longsor, kita tidak boleh menebang pohon secara berlebihan. Selanjutnya, pada muatan bahasa Indonesia, kita akan belajar bersama KD 3.3. Kesimpulan hasil wawancara. Kesimpulan hasil wawancara merupakan keseluruhan isi wawancara yang telah kamu lakukan. Kesimpulan ditulis dalam bentuk paragraf secara singkat dan jelas. Berikut ini langkah-langkah menulis kesimpulan hasil wawancara. Yang pertama, tulis jawaban secara jelas dan rinci sesuai pertanyaan. Yang kedua, baca dan pahami kembali jawaban narasumber. Yang ketiga, lakukan pengelompokan jawaban yang mengandung inti topik wawancara. Yang keempat, tentukan ide pokok yang mengandung topik wawancara. Yang kelima, tentukan kalimat utama yang menjadi inti pembahasan wawancara. Yang keenam, tentukan kalimat penjelas yang mendukung inti topik jawaban narasumber. Yang ketujuh, gunakan kalimat efektif agar kesimpulan tidak terlalu panjang dan bertele-tele. Yang kedelapan, gunakan bahasa baku sesuai kaidah agar mudah dipahami. Hasil wawancara sebaiknya dipastikan kebenarannya dengan cara meminta tanggapan atau saran dari orang lain. Hal yang dilakukan sebelum memberikan tanggapan, yang pertama, membaca hasil wawancara secara utuh.
Yang kedua, perhatikan hal-hal penting yang ada dalam wawancara. Di antaranya, ketentuan pertanyaan yang baik, kelengkapan jawaban, kesesuaian jawaban dengan topik. Gunakan bahasa yang santun saat memberi tanggapan agar tidak menyinggung orang yang meminta tanggapan. Contoh, menurut saya, pertanyaan tentang jumlah anggota komunitas peternak kambing Etawa tidak perlu ditanyakan karena tidak sesuai topik wawancara, yaitu budidaya kambing Etawa. Nah, demikian materi dan penjelasan dari Bida. Untuk tugas, silakan pada muatan PPKN anak-anak menuliskan 3 contoh kegiatan yang tidak menjaga lingkungan dan dampak dari kegiatan tersebut. Sekian, terima kasih, selamat mengerjakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.